Pasar bebas secara alami akan memilih komoditas nyata sebagai uang, biasanya emas atau perak atau keduanya secara paralel, bimetalisme. Dolar atau yen hanyalah nama dan angka yang ditentukan pemerintah. Satuan uang yang sebenarnya adalah satuan berat, misalnya gram atau ons dari logam tersebut. Suplai uang bertambah hanya melalui pertambangan, berkurang melalui penggunaan industri. Misal, emas dipakai untuk gigi palsu atau elektronik. Jika suplai uang bertambah, misal tambang emas baru ditemukan, kekayaan akan berpindah tangan, penambang kaya duluan, tapi masyarakat secara keseluruhan tidak menjadi lebih kaya. Mengapa? Karena fungsi uang adalah alat tukar. Memperbanyak jumlah uang tidak memperbanyak jumlah roti, rumah, atau baju. Itu hanya menurunkan daya beli uang. Satu-satunya manfaat nyata dari bertambahnya stok emas adalah untuk kegunaan non-moneter, misal lebih banyak perhiasan emas untuk dipakai atau komponen elektronik yang lebih baik. Tapi untuk fungsi moneternya sendiri, jumlah uang berapapun sudah cukup selama bisa dibagi cukup kecil, divisible enough untuk ditukarkan dengan barang dan jasa apapun. Di pasar bebas, bank hanyalah gudang. Anda simpan 10 gram emas, bank memberi Anda satu lembar kertas sertifikat 10 gram. Sertifikat ini disebut True Money Certificate, sertifikat uang sejati. Kertas ini mewakili 100% fisik emas yang ada di brankas. Sebelum tahun 1971, ketika Amerika masih menggunakan standar emas, intervensi terjadi ketika bank menerbitkan sertifikat lebih banyak daripada emas yang ada di gudang. Misal, bank punya 100 gram emas tapi menerbitkan sertifikat senilai 1000 gram. Ini adalah tindakan kriminal atau penipuan. Mengapa? Karena sertifikat itu berjanji akan dibayar dengan emas asli saat diminta. Tapi secara matematika, janji itu mustahil ditepati jika semua nasabah datang secara bersamaan atau bank run. Bank melakukan ini karena ini bisnis yang sangat menguntungkan. Mereka bisa meminjamkan uang hantu itu dan mendapat bunga. Praktik ini bisa terus berjalan hanya karena masyarakat puas diri dan bodoh, tidak sadar bahwa uang mereka sebenarnya tidak ada di bank. Masih dalam konteks sebelum 1971, ketika Amerika masih menggunakan standar emas, intervensi ini bisa dilakukan oleh pemerintah atau bank swasta yang bertindak sebagai gudang uang. Inflasi bukan kenaikan harga. Kenaikan harga hanya merupakan konsekuensi inflasi. Inflasi adalah proses menerbitkan uang melebihi stok emas atau logam mulia yang ada. Jika emas nambah 10 gram tapi uang kertas nambah 100 lembar, seolah-olah ada 100 gram, itu inflasi. Apalagi di zaman sekarang, suplai uang bisa diperbanyak 100% tanpa cadangan emas sama sekali di dalamnya. Inilah yang disebut dengan uang fiat. Ketika bank sentral mencetak dan mengedarkan uang ke perekonomian, baik melalui pengeluaran pemerintah maupun penyaluran kredit oleh bank komersial, itu sudah pasti menciptakan inflasi. Inflasinya jauh lebih parah karena sudah tidak ada standar emas sebagai hambatan untuk mencetak uang. Data yang mengatakan inflasi 2-3% per tahun itu adalah penipuan. Kalian bisa lihat sendiri barang dan jasa di sekitar kalian. Apakah kenaikannya hanya 2-3%? Tentu saja tidak. Deflasi adalah kebalikannya, yaitu penyusutan jumlah uang beredar, biasanya karena kredit macet atau bank menarik uang kembali. Inflasi adalah penyebabnya, deflasi adalah akibatnya. Tidak mungkin ada deflasi, penyusutan uang kredit, jika sebelumnya tidak ada inflasi, penciptaan uang kredit. Intervensi hampir selalu bersifat inflasi, mencetak uang, karena itu sangat menguntungkan. Orang biasa harus bekerja keras atau menambang emas atau menambang bitcoin untuk mendapatkan uang. Pemerintah atau bank bisa menciptakan uang dari udara kosong tanpa biaya. Keuntungan dari menggunakan uang baru ini adalah laba bersih bagi penerbitnya. Inilah godaan abadi pencetakan uang. Selain sangat diuntungkan dari penciptaan uang baru, pencipta uang baru ini juga sangat diuntungkan oleh fenomena inflasi. Inflasi itu tidak netral seperti yang sering diasumsikan. Uang baru tidak jatuh secara merata ke semua orang. Penerima pertama yang paling dekat dengan sumber uang baru biasanya adalah pihak pemerintah dan bank. Mereka adalah yang paling diuntungkan oleh fenomena inflasi. Penerima kedua adalah kontraktor atau perusahaan besar yang berbisnis dengan atau meminjam uang kepada pihak pertama. Mereka masih bisa membelanjakan uang baru itu pada harga sebelum kena inflasi, sehingga masih bisa dikatakan pihak yang juga diuntungkan oleh fenomena inflasi. Ketika menerima uang baru, mereka-mereka yang diuntungkan oleh fenomena inflasi ini biasanya akan membeli aset yang relatif tahan terhadap inflasi uang fiat seperti emas, properti di daerah yang sangat strategis, bitcoin, dan lain-lain. Makanya di zaman sekarang harga rumah menjadi tidak terjangkau bagi generasi muda, apalagi di lokasi strategis. Penyebabnya ya ini, udah disikat semua oleh pihak-pihak yang diuntungkan oleh fenomena inflasi ini.
Walaupun ya sekarang industri properti sangat lesu, bahkan di daerah strategis sekalipun. Kenapa sangat lesu? Karena sudah terlalu mahal, sangat sedikit yang mau dan mampu membeli. Angka kredit macet KPR juga sudah melonjak. Generasi muda juga belajar dari teman sebayanya yang kesulitan membayar KPR. Properti juga sudah oversupply karena tindakan spekulatif oleh pihak-pihak yang diuntungkan oleh fenomena inflasi ini di zaman dulu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sistem uang fiat membuat orang-orang berspekulasi dengan membeli aset hanya karena supaya uangnya tidak tergerus inflasi. Ada yang spekulasinya tepat, ada yang spekulasinya salah. Kapan-kapan gue akan kasih tahu kenapa sebelum Bitcoin diciptakan, emas adalah spekulasi yang memberikan risk and reward yang paling baik. Setelah Bitcoin diciptakan, Bitcoin adalah spekulasi yang memberikan risk reward yang paling baik. Yang paling dirugikan adalah penerima terakhir uang baru. Penerima terakhir ini adalah para pensiunan, karyawan-karyawan yang bergaji tetap, para pengusaha kecil dan menengah yang jauh dari institusi finansial. Mereka menerima uang baru setelah harga sudah naik. Bahkan seringkali kenaikan gaji mereka tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup. Kalau stok emas bertambah, setidaknya ada manfaat sosial non-moneter. Emas bisa jadi perhiasan. Kalau uang kertas atau kredit bertambah, tidak ada manfaat sosial sama sekali. Kertas itu tidak bisa dimakan atau dipakai. Inflasi uang adalah permainan zero sum. Keuntungan si pemenang, peminjam awal, didapat atas biaya atau kerugian si pecundang, rakyat yang terlambat terima uang. Inflasi adalah perampokan tersembunyi.